Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidari dengan NIM 0191. Adapun percobaan yang saya bawakan itu tentang gelombang bunyi. Pada mata kuliah praktik fisika sekolah menengah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nina SPD. Selanjutnya, judul percobaan yaitu resonansi gelombang bunyi. Adapun tujuan percobaan ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan karakteristik gelombang bunyi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai cepat lambat gelombang bunyi pada udara. Kemudian kita masuk di teori. Pada teori gelombang bunyi tersebut terdapat, tahukah kamu apakah kilat dan guntur itu? Kilat merupakan salah satu contoh gelombang cahaya, sedangkan guntur itu merupakan gelombang bunyi yang dihasilkan dari salah satu sisi. Adapun bagian-bagian terdapat dalam gelombang bunyi yaitu suatu gelombang yang merambat memiliki kelajuan yang dinamakan cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang ini sangat tergantung pada jenis gelombang dan medium di mana gelombang merambat. Selanjutnya, cepat lambat gelombang didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan terhadap selang waktu. Selanjutnya, peristiwa resonansi merupakan peristiwa bergetarnya suatu sistem fisis dengan nilai frekuensi tertentu akibat dipengaruhi oleh sistem fisis lain. Gambar bergetar dengan frekuensi tertentu, di mana nilai kedua frekuensi itu adalah sama. Selanjutnya, resonansi bunyi dalam kolom udara dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi pada alat musik yang salah satunya adalah gitar. Selanjutnya, adapun alat tambahan pada percobaan gelombang bunyi terdapat alatnya yaitu pipa paralon, panjang 58 atau tabung resonansi. Selanjutnya, wadah berisi air, kemudian penggaris, spidol, dan 2 buah smartphone yang telah diinstal aplikasi Detox dan Soundmeter. Kemudian, bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah air. Selanjutnya, kita masuk gambar rancangan pada percobaan ini, yaitu ada pipa paralon yang berukuran 5/8 inci dan panjang 60 cm. Selanjutnya, ember atau galon berisi air. Inilah gambar rancangan tersebut. Kemudian ada smartphone yang telah diinstal 2 aplikasi, yaitu aplikasi Soundmeter dan aplikasi Detox. Selanjutnya ada beberapa prosedur percobaan. Yang pertama yaitu sebelum melakukan percobaan, persiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian, pastikan kedua smartphone sudah terinstal aplikasi Detox dan Soundmeter. Lalu, berikan tanda garis pada bagian ujung pipa untuk menunjukkan batasan permukaan air yang digunakan. Kemudian, masukkan pipa ke dalam galon yang berisi air hingga menyentuh dasar galon seperti pada gambar berikut. Kemudian, dalam permukaan air dalam pipa diatur lebih rendah daripada permukaan ujung pipa. Selanjutnya, kita buka aplikasi Detox, lalu pilih menu tone generator. Setting frekuensi yang akan digunakan yaitu 2000 Hz dan 3000 Hz. Sumber suara diletakkan tepat di tengah diameter
pipa dalam gambar smartphone yang sudah terinstall aplikasi SoundMeter dan aplikasi Typos. Selanjutnya, letakkan ponsel lainnya yang telah diinstal aplikasi SoundMeter berada dekat dengan sumber bunyi. Kemudian, dalam waktu yang hampir bersamaan, permukaan air dalam pipa diturunkan. Selanjutnya, resonansi pertama yaitu N sama dengan 0 akan terdengar pada titik tertentu dan berada pada nilai intensitas tertinggi di aplikasi SoundMeter. Nilai skala titik tersebut dicatat sebagai L1 dan dimasukkan dalam tabel pengamatan. Kemudian ulangi langkah ke-3 sampai ke-7 untuk memperoleh resonansi kedua N sama dengan 1, kemudian resonansi ketiga N sama dengan 3, dan resonansi keempat N sama dengan N sama dengan 4. Nah, selanjutnya tandai dan ukur pipa di setiap titik resonansi yang terdengar dengan menggunakan spidol. Kemudian kita masuk tabel hasil pengamatan. Ada beberapa ordek yaitu 0 sampai 4 dengan L yaitu panjang tabung yang diketahui yaitu 2000 Hz dan frekuensi 1000 Hz. Selanjutnya ada pun persamaan yang akan digunakan dalam percobaan tersebut yaitu cepat rambat gelombang, yang dimana cepat rambat gelombang ini yaitu sama dengan waktu dibagi dengan periode. Selanjutnya T itu adalah periode, di mana T sama dengan frekuensi. Inilah keterangan yang dibuat. Itu adalah keterangan itu meter kuadrat, S itu adalah waktu, ton, dan T adalah ton. Nah, kita masuk di kesimpulan pada percobaan gelombang bunyi. Nah, yang pertama yaitu bunyi itu berasal dari suatu getaran. Nah, bunyi berasal dari suatu getaran, jadi bunyi-bunyian yang kita dengar di sekeliling kita dihasilkan dari sebuah getaran. Bunyi kendaraan bermotor berasal dari getaran mesin. Bunyi orang berbicara berasal dari getaran pita suara tenggorokan. Bunyi musik berasal dari getaran speaker dan lain-lain. Kemudian bunyi termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Dengan kata lain, bunyi tidak akan bisa merambat tanpa adanya medium. Sebabnya, maka di ruangan vakum, bunyi tidak dapat merambat. Medium perambatan bunyi adalah zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Kecepatan merambat gelombang bunyi pada ketiga medium tersebut itu berbeda-beda. Alhamdulillah, telah nanti penjelasan dari saya mengenai percobaan gelombang bunyi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri sendiri, dan semoga kita semua dalam nama Allah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.